Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pada kesempatan hari ini kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini kita akan belajar tentang indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Subbab adab bertamu. Setelah pada minggu kemarin kita belajar tentang iman kepada hari akhir, hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu. Sebelumnya, mungkin kalian sudah sering mendengar kata bertamu atau tamu. Lah, sebenarnya apa itu bertamu? Dalam bahasa Arab, bertamu dikenal dengan istilah ata li ziyaroti. Artinya datang berkunjung. Sedangkan menurut istilah, bertamu adalah kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan jalin persaudaraan. Jadi ketika kita bertamu itu adalah menjalin kegiatan mengunjungi rumah sahabat dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan. Adab bertamu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum bertamu, ketika mau bertamu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya satu, mengucapkan salam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul la'allakum tadhakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi ketika kita bertamu, yang pertama adalah mengucapkan salam. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua yaitu meminta izin masuk. Meminta izin masuk rumah. Jadi ketika yang punya rumah sudah menjawab salam dan menerima kita, kita meminta izin. Misalkan, bolehkah saya masuk? Nah, kalimat itu sebaiknya diucapkan karena ini merupakan salah satu adab ketika bertamu. Yang ketiga, sebelum dipersilahkan masuk, posisi berdiri dan tidak menghadap pintu masuk. Jadi ketika kita bertamu, mengetuk pintu, mengucapkan salam, ya, posisi kita sebaiknya tidak menghadap pintu masuk. Lebih baik itu membelakangi. Kalau dalam gambar ini posisinya sedang mengetuk pintu, ya. Kemudian nanti setelah mengetuk pintu hendaknya posisi membelakangi pintu. Yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Mengapa tidak boleh lebih dari 3 hari? Karena jamuan yang disuguhkan oleh yang punya rumah itu hanya sebatas 3 hari. Setelah itu dalam Islam itu menganjurkan supaya selebihnya dari 3 hari itu adalah menjadi tanggungan
kepada yang bertamu. Misalkan, bagaimana Pak kalau yang jauh dari Jakarta, kita ada tamu kita ada seminggu. Nah, tentunya yang demikian itu biasanya mereka walaupun apa nanti wujud barang ataupun uang, biasanya mereka nanti mengasih kepada yang punya rumah. Begitu. Jadi istilahnya ada imbal balik atau keseimbangan antara yang bertamu dengan tuan rumah. Kemudian adab yang kelima atau yang nomor 5 yaitu kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Jadi ketika kita bertamu itu ketika tidak diizinkan masuk, ya jangan masuk. Lah bagaimana kalau tidak ada orangnya di rumah? Ya sebaiknya kita pulang lagi, nanti baru kita akan bertamu lagi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illam tajidu fiha ahadun fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum fa'in wa in qila lakum urji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Bersih bagimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian adab yang nomor 6, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jadi sikap kita ketika sudah dipersilahkan masuk dan duduk di dalam ruang tamu, hendaknya kita menjaga pandangan. Mengapa? Karena itu merupakan sikap yang tidak sopan, sehingga yang punya rumah itu tidak menilai kita yang tidak-tidak. Jadi kita harus menjaga pandangan kita, hendaknya tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Kemudian untuk adab bertamu yang terakhir yaitu menjawab dengan nama yang tegas jika pemilik rumah bertanya siapa. Kita sebagai tamu harus menjawab dengan tegas nama kita. Misalkan Ahmad, saya Ahmad Bu. Nah, begitu. Jadi itulah beberapa adab ketika bertamu ada 7. Silahkan nanti anak-anak bisa dipahami, dihafalkan supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi adab bertamu, sekarang adab bagi penerima tamu. Yang pertama, memuliakan tamunya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tamu itu adalah raja, maka harus kita muliakan dengan baik. Kemudian yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan, kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Ini yang jarang dilakukan oleh orang. Karena apa? Menyuguh tamu atau orang lain itu adalah suatu kemuliaan. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi ketika ada orang yang
ingin menjamu orang lain, maka kita sebaiknya menyiapkan makanan dulu, baru kita mengundang tetangga kita untuk makan bersama kita. Itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu ketika makan. Betul, jadi ketika ada tamu di rumah kita, maka kita sebaiknya menemani makan. Jangan dibiarkan tamunya makan sendiri, kita hanya melihat. Maksudnya apa? Supaya kelihatan lebih akrab. Jadi yang bertamu juga senang, yang punya rumah juga senang. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan baik. Nah, ini yang berkaitan dengan yang di atas, bahwa tamu dilayani itu selama 3 hari. Jadi setelah itu untuk kebutuhan makan itu ditanggung oleh tamu. Yang kelima, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Misalkan ada tamu jauh dari Jakarta, itu merupakan saudara, tentunya ketika orang kota itu jarang yang bisa memetik kelapa muda misalkan. Maka kita sebagai tuan rumah ya harus melayani dengan baik. Kita petikkan, kita ambilkan kelapa muda dari pohonnya. Kemudian yang keenam, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkan sampai ke pintu rumah. Ya. Jadi ketika ada orang yang bertamu, kemudian mau pulang, sudah selesai dalam kegiatan bertamu, maka kita disunahkan untuk mengantar sampai ke